Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya Sabar Mulyafinansi dan Farizal Anwar akan mempresentasikan terkait rangkuman Big Data, Data Mining, dan Machine Learning. Akan kami mulai dari bab pertama. Pada bab ini yang dibahas adalah hardware dalam data mining. Bab ini membahas pentingnya pemilihan konfigurasi hardware yang tepat dalam mendukung proses data mining dan analitik big data. Karena kebutuhan komputasi dan volume data yang besar, setiap komponen perangkat keras memainkan perangkat penting. Di antaranya yang pertama storage atau disk, yang kedua central process unit atau CPU, yang ketiga graphical processing unit, yang keempat memori, yang kelima network. Untuk storage atau disk sendiri merupakan penyimpanan data yang merupakan fondasi utama big data karena memungkinkan analisis terhadap histori data. Storage atau disk terdiri dari hard disk drive dan solid state drive. Yang keduanya, kapasitas disk ini berkembang sangat cepat, tetapi kecepatan transfer data tidak mengikuti pertumbuhan tersebut, sehingga menciptakan bottleneck. Solusi seperti disk array dan strategi hybrid atau gabungan SSD dan HDD digunakan untuk meningkatkan performa. Kedua, terkait Central Processing Unit atau CPU, CPU ini merupakan otak dari komputer. Kecepatannya pernah meningkat tajam karena perkembangan transistor, namun ini dibatasi oleh panas dan konsumsi daya. Performa sekarang lebih banyak ditingkatkan melalui multi-core processing dan vector processing. CPU ini sangat cepat dalam mengakses memori, tapi sering idle karena disk dan memori tidak secepat CPU. Yang ketiga, Graphical Processing Unit atau CPU. Awalnya dirancang untuk pemrosesan grafis, namun kini digunakan untuk komputasi berat termasuk data mining. GPU unggul dalam melakukan perhitungan paralel skala besar dengan kecepatan tinggi. Framework modern memungkinkan pemanfaatan GPU dalam non-grafis seperti training model machine learning. Potensinya besar, tetapi penggunaannya dalam data mining ini masih berkembang. Untuk memori RAM ini berfungsi sebagai jembatan antara penyimpanan dan CPU. Akses data dari RAM ini jauh lebih cepat daripada disk. Data mining modern mengandalkan pemrosesan di dalam RAM untuk menghindari keterlambatan akses disk. Yang kelima, network. Jaringan hanya penting dalam lingkungan komputasi terdistribusi. Kecepatan jaringan ini seperti 10 gigabit Ethernet masih jauh lebih lambat daripada kecepatan CPU dan RAM. Oleh karena itu, transfer data antara komputer harus diminimalkan. Efisiensi algoritma dalam distributed computing bergantung pada kemampuan meminimalkan komunikasi jaringan. Kesimpulannya dalam bab ini, untuk keberhasilan data mining tidak cukup hanya mengandalkan software atau algoritma. Performa sangat bergantung pada hardware yang dipakai, terutama kecepatan dan kapasitas storage RAM, serta kemampuan CPU dan GPU dalam memproses data besar. Kesesuaian konfigurasi hardware sangat menentukan waktu eksekusi, efisiensi biaya, dan hasil analisis yang dihasilkan. Selanjutnya, untuk bab 2, yaitu terkait sistem terdistribusi dalam data mining. Bab ini membahas bagaimana sistem komputasi terdistribusi menjadi kunci dalam pengolahan data besar, atau big data dan data mining dalam skala luasnya. Topik utama mencakup evolusi teknologi, peran sistem database, dan file sistem modern seperti Hadoop, serta pertimbangan penting dalam memilih platform komputasi. Yang pertama, evolusi komputasi terdistribusi. Sebelum komputer elektronik, komputer adalah sebutan bagi manusia yang bekerja secara manual, yang merupakan bentuk awal komputasi terdistribusi. Komputasi modern terdistribusi dimulai dengan Beowulf cluster atau komputer biasa yang digabung melalui jaringan untuk bekerja sama. Contoh awalnya yaitu pada proyek CPU at Home dan Distributed.net yang menggunakan komputer rumahan idle untuk menyelesaikan tugas besar dengan koordinasi minimal. Perbedaannya antara superkomputer klasik dan sistem terdistribusi yaitu
Super komputer sangat cepat dan mahal, sedangkan sistem distribusi mengandalkan banyak komputer biasa. Selanjutnya, prinsip modern yang dianut adalah tindakan analitik data, bukan sebaliknya. Volume data yang sangat besar membuat pemindahan data ke tempat pemrosesan jadi tidak efisien. Solusinya adalah memindahkan algoritma ke tempat data berada, misalnya dengan komputasi di tempat, melalui sistem database atau Hadoop. Ketiga, database computing. RDBMS telah lama digunakan untuk menyimpan data besar sejak 1970-an. Namun saat ini mulai berkembang menjadi in-memory database atau IMDBS dan massively parallel processing atau MPP. Keunggulannya, data tidak perlu dipindahkan sehingga pemrosesan analitik menjadi jauh lebih cepat dan efisien. Yang keempat, yaitu file system computing berupa Hadoop dan ekosistemnya. Hadoop adalah proses platform open source yang memungkinkan penyimpanan dan pemrosesan data dalam skala besar. Ia dikembangkan dari proses web crawling atau nudge dan terinspirasi dari paper Google tentang MapReduce. Komponen penting dari Hadoop sendiri adalah HDFS dan MapReduce untuk memproses data. Hadoop mampu menyimpan data historis dalam jumlah sangat besar, meskipun data tersebut belum siap pakai untuk data mining dan perlu proses lanjutan. Yang kelima, hybrid dan cloud computing. Sistem hybrid sering digunakan dalam data historis di Hadoop maupun data transaksi aktif di database relasional. Cloud computing memungkinkan fleksibilitas, dapat menambah atau mengurangi server sesuai kebutuhan, namun kurang optimal untuk kebutuhan teknis seperti pada hardware khusus. Fleksibilitas pada cloud mendukung berbagai model komputasi, di antaranya ad hoc, paralel, dan hybrid. Yang keenam, pertimbangan memilih platform komputasi data mining. Beberapa pertimbangan penting harus terjawab, yaitu yang pertama, berapa besar volume data sekarang dan dalam beberapa tahun ke depan. Apakah data tersebut bersifat struktur atau tidak struktur? Apakah data tersebut dipindahkan untuk dianalisis? Apakah sebagian besar tugas dapat diselesaikan di satu mesin? Dan apakah software analitik kompatibel dengan lingkungan komputasinya? Keputusan pemilihan platform harus mempertimbangkan kecepatan, skala, kebutuhan jaringan, memori, CPU, serta biaya. Kesimpulannya pada bab 2 ini, yaitu sistem terdistribusi memungkinkan analitik dan data mining dalam skala besar dengan efisien, baik melalui pendekatan database maupun file system. Kombinasi teknologi, kebutuhan pengguna, dan karakteristik data akan menentukan platform mana yang paling tepat. Dengan pendekatan hybrid dan cloud menjadi kunci fleksibilitas dan skalabilitas di masa yang akan datang. Selanjutnya untuk bab 3 akan disampaikan oleh rekan saya, Mas Faizal Anwar. Baik, selanjutnya bab 3 adalah analytical tools. Bab ini membahas berbagai alat dan bahasa pemrograman yang digunakan dalam proses analitik dan data mining, lengkap dengan kelebihan dan keterbatasannya. Pemilihan alat analitik menjadi langkah penting setelah penyimpanan dan persiapan data yang sebelumnya dibahas pada bab 1 dan bab 2. Untuk yang poin pertama ada WK. Merupakan platform open source berbasis Java dari University of Waikato, New Zealand. Dia menyediakan banyak algoritma data mining canggih, GUI yang mudah digunakan, dan visualisasi data. Cocok untuk pemula karena mudah digunakan tanpa perlu coding Java, namun tidak cocok untuk big data karena terbatas pada kapasitas RAM mesin lokal. Juga bisa digunakan dalam Pentaho dan MOA atau Massive Online Analysis. Poin yang kedua adalah Java dan bahasa berbasis JVM atau Scala dan Clojure. Java digunakan untuk membangun aplikasi analitik skala besar, cocok untuk pemrosesan jaringan dan karena dukungan pustaka yang kaya. Kemudian juga banyak digunakan dalam platform big data seperti Hadoop dan Mahout. Yang kedua adalah Scala.
Yaitu bahasa fungsional yang berjalan di atas JVM, mendukung paradigma fungsional digunakan dalam proyek besar seperti Apache, Spark, dan Akka. Digunakan juga oleh perusahaan seperti LinkedIn, Twitter, dan Sony. Yang selanjutnya ada Clojure, merupakan dialek bahasa Lisp berbasis JVM yang fokusnya pada data immutable dan thread safety dan ini merupakan sangat cocok untuk pemrosesan data paralel dan analisis kompleks. Yang ketiga ada bahasa pemrograman R, merupakan bahasa pemrograman statistik open source berkembang dari S yang sangat populer di komunitas akademik dan banyak digunakan di sektor industri seperti Google dan juga Bank of America. R ini sangat kuat dalam visualisasi dan analisis statistik, di mana mendukung paralelisme melalui paket seperti Snow, Multicore, Parallel, serta integrasi Hadoop melalui R Hadoop dan R Hive. Cocok untuk eksperimen ilmiah, tapi memiliki batasan memori di lingkungan big data. Kemudian yang selanjutnya adalah Python, bahasa scripting tingkat tinggi yang fleksibel dengan sintaks sederhana. Python dilengkapi pustaka sains data seperti NumPy, Skippy, Scikit-learn, Pandas, dan Matplotlib. Python mendukung integrasi ke Hadoop melalui Hadoop Streaming. Dan Python juga semakin populer di kalangan ilmuwan data karena fleksibilitas dan ekosistem pustakanya. Namun meskipun tidak secepat bahasa compile seperti C, Python sangat cocok untuk eksplorasi data dan prototipe cepat. Yang selanjutnya ada SAS atau Statistical Analysis System, merupakan platform komersial paling mapan dalam dunia analitik karena memiliki berbagai modul khusus seperti SAS atau Stats dan SAS Text Analytics. Dikenal karena kualitas dokumentasinya yang sangat lengkap dan kestabilan versi backward compatibility. Memiliki banyak prosedur untuk tugas analisis spesifik seperti regresi ataupun univarian. Dan juga banyak digunakan lembaga besar seperti Biro Sensus AS seperti keandalannya dalam menghasilkan hasil yang konsisten. Arsitekturnya terus berkembang untuk memanfaatkan klaster modern dan efisiensi memori. Kemudian selanjutnya adalah kesimpulan pada bab 3 ini, yaitu bab ini menunjukkan bahwa tidak ada satu alat analitik yang cocok untuk semua kebutuhan. Pemilihan alat tergantung pada kebutuhan pengguna, seperti misalnya akademik, bisnis, atau pemula maupun profesional. Kemudian bergantung juga pada kompleksitas data, bergantung juga pada skala komputasi, fleksibilitas dalam pemrograman, dan juga ketersediaan sumber daya teknis. Kombinasi berbagai alat seringkali diperlukan untuk mendukung seluruh siklus analisis data secara efektif dan efisien. Selanjutnya adalah bab 4, yaitu predictive modeling, di mana dalam bab ini membahas secara menyeluruh tentang konsep, proses, dan metode dalam membangun model prediktif, yaitu model yang digunakan untuk memprediksi hasil atau perilaku berdasarkan data historis. Yang pertama, kita pahami dulu apa itu predictive modeling. Predictive modeling adalah proses menganalisis data historis untuk mengidentifikasi pola dan kemudian menggunakan pola tersebut untuk memprediksi kejadian di masa depan. Ini adalah praktik inti dalam data mining dan digunakan di berbagai bidang seperti bisnis, keuangan, asuransi, dan lain sebagainya. Pentingnya pendekatan interdisipliner, merupakan ilmu data mining gabungan dari banyak disiplin seperti statistik, machine learning, AI, dan ilmu komputer.
Namun pendekatan dari masing-masing disiplin sering berbeda. Statistisi lebih fokus pada teori dan model matematis. Kemudian ilmuwan komputer lebih menekankan algoritma dan efisiensi komputasi. Kesenjangan ini perlu dijembatani agar tenaga kerja siap menghadapi tantangan dalam dunia industri. Yang selanjutnya adalah langkah-langkah membangun model prediktif. Yang pertama adalah persiapan data. Dalam langkah ini, proses penting dan memakan waktu, di mana harus memahami sumber data, struktur data, serta proses pembersihannya. Langkah yang kedua adalah eksplorasi data. Bertujuan untuk memahami hubungan antar variabel, diperlukan kolaborasi dengan domain expert. Alat visualisasi modern yang sangat membantu proses ini, seperti ClickView dan lain sebagainya. Yang selanjutnya adalah pembangunan model awal, yaitu memulai dengan metode yang familiar, misalnya decision tree. Kemudian tujuannya adalah untuk menetapkan baseline atau model awal dan mengelola ekspektasi. Dan langkah yang selanjutnya adalah iterasi model, melibatkan pengujian berbagai model dan membandingkannya dengan model awal. Proses ini bisa berulang hingga batas waktu proyek tercapai. Poin yang selanjutnya adalah metodologi tema, merupakan pendekatan dari SAS Enterprise Miner yang terdiri dari 5 tahap utama. Yang pertama adalah sampel, yaitu mengambil data representatif. Yang kedua, explore, mengeksplorasi data untuk menemukan pola dan anomali. Selanjutnya ada modify, yaitu membersihkan dan mentransformasi data. Dan selanjutnya ada model, di mana membangun model dengan teknik statistik atau machine learning. Dan yang terakhir adalah assess, adalah mengevaluasi keakuratan dan kegunaan model. Meskipun SEMA bukanlah metodologi data mining secara keseluruhan, pendekatan ini menfokuskan pada fase pengembangan model dan tetap relevan dalam era big data. Untuk poin yang selanjutnya adalah jenis-jenis prediksi. Yang pertama ada binary classification, yaitu prediksi dengan dua kemungkinan. Yang selanjutnya ada multi-level classification, di mana target prediksi memiliki lebih dari dua kategori atau nominal. Dan yang ketiga adalah interval prediction, di mana target prediksi bersifat numerik atau kontinu. Contohnya seperti memprediksi gaji, harga asuransi, premi, premi klaim, dan lain sebagainya. Poin yang selanjutnya adalah evaluasi dan pengukuran kinerja model. Evaluasi model bertujuan memilih model terbaik dari berbagai alternatif. Beberapa ukuran evaluasi penting adalah seperti confusion matrix, akurasi dan kesalahan, ROC, curve dan AUK atau visualisasi performa klasifikasi, kemudian seberapa baik model mengidentifikasi target dibandingkan model acak, kemudian mengukur goodness of fit dengan penalti kompleksitas model, dan selanjutnya adalah memaksimalkan pemisahan antara kelas. Evaluasi ini sebaiknya dilakukan pada data validasi atau holdout, bukan pada data pelatihan. Jadi dari beberapa poin yang telah saya sampaikan pada bab 4 ini, dapat kita simpulkan bahwa bab ini menekankan predictive modeling bukan hanya soal algoritma, tetapi juga proses yang sistematis, kolaboratif, dan iteratif. Kualitas model sangat bergantung pada pemahaman data, konteks bisnis, serta evaluasi yang tepat dalam era big data ini. Pemodelan prediktif menjadi alat penting untuk mengambil keputusan strategis berbasis data. Bab yang selanjutnya adalah teknik-teknik umum dalam pemodelan prediktif. Dalam bab ini mengulas berbagai teknik populer dalam pendekatan prediktif
yang merupakan inti dari data mining modern. Proses pemodelan melibatkan eksplorasi berbagai algoritma dan parameter untuk menemukan model terbaik. Yang pertama adalah RFM atau resensi frekuensi monetary. Teknik segmentasi pelanggan berdasarkan resensi atau kapan terakhir kali pelanggan membeli. Kemudian ada frekuensi, seberapa sering pelanggan membeli, dan monetary, yaitu berapa banyak yang dibelanjakan oleh pelanggan. Umumnya digunakan dalam pemasaran langsung. Yang kedua adalah regresi, merupakan salah satu teknik statistik tertua dan paling banyak digunakan. Regresi bertujuan memprediksi variabel target berdasarkan variabel input. Kemudian regresi meliputi ordinary least squares yang meminimalkan jumlah kuadrat kesalahan. Kemudian ada logistic regression, yaitu untuk data biner. Dan regresi ini penting untuk memeriksa asumsi regresi berupa linearitas, homoskedastisias, kemudian independensi, dan lain sebagainya. Dan regresi ini sangat umum digunakan dalam bisnis karena hasilnya mudah dipahami dan diinterpretasikan. Teknik yang selanjutnya adalah Generalized Linear Models. Ini diperkenalkan oleh Nelder dan Wedderburn pada tahun 1972. Teknik ini memungkinkan model regresi untuk data non-normal dengan link function seperti logit atau untuk binary, log untuk count data, kemudian ada probit untuk probabilitas. Digunakan luas dalam industri asuransi untuk model rate making atau penentuan premi berdasarkan risiko. Yang selanjutnya ada jaringan syaraf tiruan, di mana model berbasis struktur otak manusia awalnya sederhana, kini berkembang menjadi multi-layer perception dan deep learning. Cocok untuk regresi dan klasifikasi. Yang selanjutnya ada decision and regression trees, di mana model ini merupakan model pohon keputusan yang mudah dipahami, kemudian digunakan untuk klasifikasi atau target kategorik, untuk prediksi nilai numerik, dan juga keunggulannya adalah tidak memerlukan asumsi statistik yang kuat atau interpretasi mudah. Sehingga dari bab 5 ini dapat disimpulkan bahwa berbagai teknik pemodelan prediktif seperti regresi, GLM, neural network, dan decision tree memiliki kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Pemilihan teknik tergantung pada jenis data, tujuan bisnis, kemampuan interpretasi, dan konteks penggunaannya. Tidak ada metode yang paling benar untuk semua situasi. Jadi eksperimen dan validasi menjadi kunci dalam memilih model yang terbaik. Bab selanjutnya adalah bab 6, yaitu segmentasi. Bab ini membahas konsep segmentasi dalam analisis data, yaitu teknik untuk membagi populasi ke dalam kelompok-kelompok yang homogen di dalam dan heterogen antar kelompok. Segmentasi merupakan langkah penting dalam pemasaran, analitik pelanggan, dan prediksi perilaku. Yang pertama, konsep dasar segmentasi. Segmentasi membagi data ke dalam kelompok-kelompok eksklusif berdasarkan kesamaan karakteristik. Metode segmentasi mencakup pemilihan variabel kunci, analisis kesamaan, pembentukan klaster, dan pemetaan profil segmen. Yang kedua, ilustrasi melalui permainan Rumikub. Pada e-book ini penulis menggunakan permainan Rumikub untuk menjelaskan konsep segmentasi. Dengan setiap ubin hanya dapat masuk ke satu kelompok. Pemain menyusun ubin berdasarkan strategi berbeda, seperti menyimpan joker sampai akhir permainan.
Analogi ini menunjukkan bahwa segmentasi tidak selalu punya satu jawaban benar, dan strategi bisa berubah tergantung kondisi seperti segmentasi dalam bisnis. Yang selanjutnya adalah segmentasi komersial. Dari segmen ini bertujuan menargetkan produk atau jasa sesuai karakteristik segmen. Yang selanjutnya ada menentukan jumlah klaster. Dalam metode seperti K-means, jumlah klaster harus ditentukan di awal. Digunakan pendekatan objektif seperti gap statistik, cubic clustering cliteration atau CCC, dan juga ABC atau alignment box creation. Dikembangkan di SAS berbasis analisis komponen utama. Poin yang selanjutnya adalah algoritma yang populer. Yang pertama ada K-means clustering, di mana membagi data ke dalam klaster berdasarkan centroid terdekat, kemudian sederhana, cepat, dan cocok untuk data besar. Tantangan dari algoritma ini adalah resiko lokal minimum, pemilihan jumlah klaster, pemilihan centroid awal. Yang selanjutnya ada hierarchical clustering. Dalam algoritma ini tidak memerlukan jumlah klaster di awal. Terdapat dua pendekatan, yaitu dis- divisif atau top-down dan aglomeratif atau bottom-up. Yang selanjutnya ada profiling cluster. Profiling bisa dilakukan berdasarkan variabel internal, misalnya usia, pendapatan, dan variabel eksternal, misalnya wilayah ataupun perilaku. Statistik deskriptif seperti rata-rata, simpangan baku, dan distribusi digunakan untuk mendeskripsikan tiap klaster. Pada bab 6 ini, segmentasi atau kesimpulan dari bab segmentasi adalah proses penting dalam analitik data untuk memahami struktur populasi dan meningkatkan efektivitas model prediktif. Clustering adalah teknik inti dalam segmentasi dan melibatkan pemilihan jarak, algoritma, evaluasi, serta profiling yang tepat. Segmentasi yang baik dapat memberi nilai bisnis nyata dan personalisasi hingga strategi pemasaran yang lebih tepat sasaran. Bab selanjutnya atau bab 7 adalah incremental response modeling. Bab ini menjelaskan bagaimana model prediktif dapat digunakan untuk mengidentifikasi respon pelanggan yang benar-benar dipicu oleh perlakuan pemasaran, bukan oleh keputusan mereka sendiri. Di pendekatan ini berfokus pada peningkatan efisiensi dan profitabilitas kampanye pemasaran. Konsep dasarnya adalah banyak kampanye pemasaran menggunakan kupon untuk mendorong konsumen mencoba produk baru. Masalahnya, tidak semua penerima kupon membeli karena kupon, sehingga akan membeli produk tersebut meski tanpa insentif. Tujuan model ini adalah untuk mengidentifikasi konsumen yang hanya akan membeli karena kupon, agar kupon tidak diberikan secara sia-sia. Contoh kontekstual, misalnya seseorang berniat mencoba dengan ABC setelah melihat iklan, lalu menerima kupon untuk produk tersebut. Ia menggunakan kupon padahal sudah ingin membeli sebelumnya. Produsen kehilangan margin keuntungan karena memberi diskon tanpa mempengaruhi pembelian. Untuk yang selanjutnya adalah pendekatan modeling. Metode ini adalah metode tradisional di mana perbandingan antara treatment dan control group. Dua grup, satu
menerima perlakuan kupon dan satu tidak. Selisih proporsi pembelian digunakan untuk mengukur respon tambahan seperti incremental. Namun metode ini tidak selalu akurat dalam mengidentifikasi siapa saja yang benar-benar terdorong oleh kupon. Pada bab 7 ini dapat disimpulkan bahwa incremental response modeling adalah teknik lanjutan dalam pemasaran prediktif yang memungkinkan organisasi menargetkan insentif hanya kepada pelanggan yang membutuhkannya untuk mengubah keputusan pembelian. Dengan pendekatan seperti One Class SVM, efisiensi dan keuntungan kampanye dapat ditingkatkan secara signifikan. Bab yang selanjutnya adalah bab 8, yaitu time series data mining. Bab ini membahas bagaimana analisis data deret waktu menjadi semakin penting dalam era big data. Data deret waktu melibatkan informasi yang diukur pada interval waktu tertentu, seperti penjualan per bulan, kunjungan situs per jam, atau pembacaan sensor setiap detik. Poin yang pertama adalah perbedaan time series dengan transaksional data. Transaksional data diberi cap waktu, tapi tidak dalam interval teratur. Yang selanjutnya adalah pentingnya analisis time series. Banyak sistem menghasilkan data bentuk time series sensor aplikasi transaksi keuangan. Yang selanjutnya ada dua fokus utama dalam time series data mining, yaitu yang pertama adalah dimension reduction atau reduksi dimensi, dan yang kedua adalah pattern detection. Pada bab 8 ini ya, dapat ditarik kesimpulan bahwa time series data mining memperluas cakupan analisis data dengan memperhatikan dimensi waktu. Teknik seperti reduksi dimensi dan deteksi pada pola membantu mengelola volume besar data temporal dengan efisien, memperkaya model prediktif, serta memungkinkan penerapan praktis seperti maintenance prediktif, pemantauan kesehatan, hingga segmentasi pelanggan berbasis perilaku waktu yang nyata. Baik, eh, jadi sudah kami sampaikan rangkuman dari e-book Big Data, Data Mining, dan Machine Learning pada bab 1 sampai dengan 8 pada kesempatan kali ini. Akhir kata, saya Faisal Anwar, mewakili kelompok kami bersama Catur Mulia Kinasih, mengucapkan terima kasih dan mohon maaf apabila terdapat penyampaian yang salah. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.